Bismillahirrahmanirrahim. Surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jinak mudahkan jawab menuju surga. Allah jauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Petunjuk dalam hidup kita. Rasulullah kita jadikan teladan contoh hidup. Dan Rasulullah banyak salat dengan pertolongan Allah dan alamin. Bapak Ibu pengurus yang kami hormati, ulama, pemuka masyarakat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul wirid pengajian ataupun kuliah subuh kita pada subuh ika dengan judul yakni penduduk neraka. Apa judul lama apa kami? Penduduk neraka. Penduduk neraka. Nah, dijelaskan dalam ayat ataupun Muawiyah Asatis Ustaz kita yaitu menyampaikan bahwasanya pedihnya siksa api neraka, pedihnya siksa api neraka, api yang menyala-nyala, api yang membakar. Maka kita tahu penghuni ataupun neraka itu malaikat yang indah atau kasihan. Kalau menghukum, mengazab ndak ada rasa ibah, tentu awak takut. Awak ingin menjadi penduduk surga. Iya rumah. Iya dong. Kini awak yakni di dunia menjadi penduduk dusun Sopang. Dan di akhirat awak ingin menjadi penduduk surga dan jauh yaitu dari neraka. Indah ingin menjadi penduduk neraka. Iya rumah. Amak kami iya dong. Siapa penduduk neraka apa amak kami? Hanya dalam ayat dan hadis Rasulullah. Namun pada subuh iko kita angkit sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari yaitu Haritsah bin Wahab Al-Khuzai, yang mana bunyinya apa amak yang kami hormati? Ala ukhbirukum bi ahlin nar? Qalu bala. Qala kullu utullin jawazin mustakhbirin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa makna rubah suawa apa mak kami? Kata Rasulullah, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah dari golongan orang-orang, yakni yang pertama penduduk neraka yakni orang-orang yang keras lagi kasar. Siapa penduduk neraka dalam hadis gua Pak Mak? Yang pertama adalah orang-orang yang keras dan kasar. Apa bahasa awak rumah? Keras, kowe, kasar, kasau. Kan ya roh? Lepona buat suara apa amak kaminya uang yang kowe. Leponanya. Lepona buat suara apa amak kaminya uang yang kasau. Kan lain. Kowe kasau ucapan, kowe kasau perbuatan, takui anda ke iya rumah dek kasau uang nang kasau uang dek kowe uang le oh ndak di lu dalam betul dah dari lu dalam nampak dek gitu kan uang ucapan kadang kan apa yang disobui kasau aja bawaan sobuinya tu takui anda ngau dah
Maka apa yang kami hormati, orang yang keras lagi kasar, maka termasuk yaitu penduduk neraka. Termasuk penduduk neraka. Maka dalam hidup jadilah manusia yang lemah lembut, jauhi yang namanya sifat keras lagi kasar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa demikian? Karena banyak ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada awak bagaimana yakni larangan berlaku keras lagi kasar. Apabila awak yaitu apa yang kami hormati dalam keadaan tenang, yaitu mungkin ucapan bawaan keras dan kasar, apalagi dalam keadaan amarah, yaitu bawaannya keras dan kasar, maka jauhi sifat-sifat tersebut. Karena apa Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang keras dan kasar biasa bisa dilihat dari ciri-cirinya. Biasanya orang-orang yang keras dan kasar apa yang kami hormati, yang mana takwi uang ke inyo, ataupun apa yang kami hormati, yang mana ucapan-ucapan yang kalau ucapan kotor, ucapan keji. Dah perbuatan contoh tujuh, perbuatan kotor, perbuatan keji. Maka Rasul perintahkan ke awak, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasurru wala tu'assiru wala bassaru wala tunaffiru. Yang mana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah, dari Anas bin Malik. Apa maknanya bahasa awak tadi, mak pak? Yang mana kata Rasulullah, mudahkanlah dan jangan kalian mempersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Dah ikogota masuk ciri-ciri orang kasar lagi keras. Orang keras lagi kasar. Apa kata Rasulullah? Mudahkanlah dan jangan kalian mempersulit uang. Maka apa duit jangan kita mempersulit uang. Kalau bisa dipermudah urusan uang, awak permudah, karena ada masuknya awak pun akan berurusan. Karena ada tosu awak apa yang kami hormati, ketika berurusan payah berurusan, sehingga terkenal lapak du, terkenal ibu du, terkenal luang du, dek berurusan juinyo. Yang mana pak? Ya berurusan jinyoru dipersulit awak di bola balik aja awak suka main suka kin, ndak ada suka kin suka main. Dah maka larangan disiko jangan kita mempersulit jangan awak mempersulit uang. Kalau bisa ada kita mempermudah, mengapa awak persulit? Dah karena mempermudahkan urusan uang, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah yang ni kebaikan yang awak akan peroleh pahalanya. Dalam hadis tadi pun dijelaskan, berilah kabar gembira. Maka kalau kita memberi kabar ke uang, yaitu jangan sekali-kali kabar petakui, jangan kabar yaitu kabar memberi uang was-was comeh. Berilah kabar-kabar yang kabar-kabar yang gembira. Ya, ada awak kadang beri kabar ke uang, memberi kabar petakui, memberi kabar yaitu kabar memberi uang was-was comeh. Contoh ke anak awak kan, anak awak mungkin lakukan kesalahan apa awak kini awak baik kini, lale, gasaklah. Dah sudah tu beko datang polisi lah. Kan memberi kabar yang takui, kabar yang was-was. Kau uang sudah tuju awak amak kadang memberi kabar yang mana ke kawan-kawan sesama ibu-ibu. Tak pulang ayah si anu do buat puasa ko kak. Abang tak pulang puasa ko. Tak pulang do kau. Salah leh. Lah 2 tahun tak apa pulang kau. Tak ada bebai kabar. Alah. Janjan lah. Jangan lah nawu lo di Malaysia ton. Asalah leh. Memberi kabar tak? Kan takut uang tu. Tak boleh. Alah apa mah? Dan kata Rasulullah, jangan kalian membuat orang lari.
Dia apa orang lain? Dia takut ke awak? Karena ucapan awak kasau, perbuatan awak kasau, iaitu awak keras. Dah seketik-ketik kau main, seketik-ketik kau sabui apa yang tersabui, ucapan-ucapan yang kotor dan keji. Wa ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis lain menjelaskan kepada kita yang mana apa bunyi apa ibu rahimani wa rahimakumullah, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Bapa bunyi, maaf, itu bukan hadis, surat ataupun ayat firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran 159 yang mana iko perintah kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah berlaku lemah lembut. Iko bisa awak yang mana bahawa dalam kehidupan kita sayai berlaku lemah lembut. Kata Allah kepada Rasulullah, maka dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Bila engkau berlaku kasar dan berhati keras, maka pastilah mereka akan menghindar dari sisimu. Maka kalau kita mengajak uang, kalau kita menasihati uang, maka hendaklah dengan yang mana lemah lembut. Jangan berlaku kasar, jangan berlaku keras. Awak kadang mendidik anak, kadang awak iaitu memberikan pengajaran. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang yakni bagaimana ucapan kita tu, ajakan kita keras dan kasar. Lanjut, bagaimana hadis Rasulullah, laisal mu'min bit-ta'ani wala bil-la'ani walal ghahisil badi'i. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, bukanlah seorang mukmin yang sempurna yang suka mencaci, mengutuk, berkata-kata kotor. Ndak mukmin sempurna wak bodoh pamak. Alullah dianggap mukmin yang benar kalau kita ko jawab suka mencaci-caci uang. Lepona mencaci-caci uang pamak. Oh ya mak kami lepona mencaci uang. Kan awak kadang pantang nampak kekurangan uang langsung dicaci. Nampak uang yang mana jalan indak lui jalan dah. Apalah kalau tu caci yang kalau? Apa mak? Banyak ang kalau kadang tempang gai, tepok gai. Banyak nampak orang kan? Dah nampak orang ia pontong jahit tangan go disebut. Dah pontong. Dah mencaci kekurangan uang. Ndak boleh kita mencaci-caci, karena mencaci go termasuk identitas orang yang keras lagi kasar. Kasau je bawaan caci kan. Apalagi kata Rasulullah SAW, bukan mukmin yang sempurna kata Rasul, orang yang suka mengutuk. Aku tak boleh mengutuk orang. Dah mengutuk uang, mengutuk anak, mengutuk laki, mengutuk bini. Amak kami le pernah dikutuk dari apa kami mak. Amak le pernah mengutuk apa kami kah? Le konai pokona pona konai kutuk dia amak pak. Dah boleh awak mengutuk. Dah ke anak cenda tuju. Yang mana apa amak yang kami hormati, le terkonang di kita kisah. Tapi kabarnya kisah kau tidak benar. Yaitu di Sumbar ada namanya kisah maling kundang. Jadi apa maling kundang? Jadi batu dia apa? Jadi batu dikutuk. Kalau tengok kakin kan jadi batu tersujud kan. Kabar itu hanya cerita rakyat. Dan kalau sempatlah mak maling kundang mengutuk kan, berfikir ketika mengutuk, kutuklah anak tu iaitu menjadi ome kan, jangan kutuk jadi batu kan.
Kalau jadi ome kan bermanfaat je. Nah, maka amat anda boleh mengutuk anak. Kadang anak tongkau, kadang anak iaitu bandel, anak nakal, kadang kalu kata-kata kutuk ke anak. Dek nak jadi apong ke? Nak jadi wasabui kata-kata ndak elok. Kalau nak mengutuk anak, kutuk yang elok. Bagaimana kutuk elok tu ya? Doa. Lah. Apa nak buat bongi kini awak kutuk? Calon imam masjid, calon presiden. Amak ibu, apa le? Bukanlah mukmin sempurna kata Rasul sallam, orang yang berbuat dan berkata kotor. Kau jangan berbuat dan berkata-kata kotor, karena perkataan awak identitas siapa diri kita. Yang kalu nama-nama binatang aja, yang kalu kambing. Apa sakete oi kalu nama kalau nama binatang, ayam, dan menggambarkan siapa dia awak. Kalau majau mendidik Tuhan bersabui tadi, maka lu kata yang baik dan benar. Awak kadang iaitu majau anak, tak bisa-bisa ada anak, ada kadang tersabui juga kata-kata bongak. Handiu le jolenya mak pak. Handiu le jolenya. Tu bahasa kami di kampung tu ndak dapat dah anak dia. Handiu sama itu aja ndak bisa deh. Ke cendok kuah melotak. Apa bahasa awak sekarang? Bahasa abu kan handiu ke mana kan? Kalau sikon orang enggak abong, doh enggak ada bongak kan? Bongak mah iko nak dia pandai, iko dia nak mengerti sonang konnya anak majau mendidik kan, tapi bersabut juga bongak mah menyusun iko aja, yang godang-godang susun kate, yang getek-getek susun bawah, tak juga bisa ada bongak mah ya. Padahal awak saat itu nak mandi maka itu kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, maka hindari. Paham niru apa mak kami? Mak, terus sama mak kami yang bergaul tahu selalu dengan anak-anak kita mak, atau dengan cucu-cucu awak. Anak cucu nama ditoga kojo kokin, dah lai kokin, jatuhnya apa nama gasak lah dang. Gasak lah tu tadi bahasa bui le. Kan tadi bahasa bui le. Tanggung lah sakit tu. Kadang bertambah lo sekali lah, kita tambah nak nyeko. Iya rumah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam hadis lain, Abu kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqu yuhibbur rafqa min fi amri kulli. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan ia mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Abu kata Rasulullah kepada Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, maka berlaku lemah lembutlah keluarga awak kepada anak kepada laki. Janganlah oyok-oyok jo atuk kami tu, janganlah oyok-oyok jo apak kami tu. Nah, atuk tu bawa pulang kojo, bawa atuk tu bawa pulang tandai, bawa ulun masuk rumah lai kono oyok pula. Mak, alah tu fahamnya tu mak. Jangan jangan oyok atuk kami tu, jangan oyok apak kami tu. Apa perintah lemah lembut. Nah, kau takut kau oyok je tu atuk kami kan? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Tadi menjelaskan Allah Tul maha mencintai orang yang berlaku lemah lembut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Wa baca yaitu dari hadis lain bagaimana perintahnya kepada kawa, larangan yaitu berlaku kasar keras dan yaitu menyuruh kita untuk lemah lembut. Kata Rasulullah, may yuhramir rafqa, hampir sama dengan tadi, may yuhramir rafqa yuhramil khaira. Kata Rasulullah, siapa yang tidak memiliki sifat lembut maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalau awak ingin kebaikan, maka salah satu sikap yang harus kita miliki lemah lembut. Bunyinya tadi hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, siapa yang tidak memiliki sifat lembut maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun menjumpai Fir'aun. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berkata berlaku lemah lembut. Apa bunyi rumah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan lay'a la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Yaitu surat Toha 43-44. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan ia mau mendengar ataupun ingat dan takut. Mudah-mudahan ia mau ingat dan takut. Maka apa amak sekelas Fir'aun pun disuruh di Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun masih berkata-kata lembut. Le kenal Fir'aunnya mak? Le kenalnya? Kenal kisah namo kan? Bagaimana sikap Fir'aun tu? Dalam ayat kau dijelaskan melampaui batas. Sampai-sampai apa amak yang kami hormati mengaku sebagai Tuhan. Kalau melampaui batas, apa yang tak ketuju dunia, apa yang tak disenangi harus dihabisi, harus disingkirkan. Mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah masih memerintahkan Nabi Musa Harun, lambui kinya mu. Tu bahasa awak, lambui kinya. Mudah-mudahan dengan lambuinya kalian beko, inyo mau ingat dan takut. Alamak, apa lagi anak-anak awak? Ada anak-anak awak yang pongai sekelas Fir'aun. Ada anak awak yang kelasnya sekelas Fir'aun. Kan tak ada dah. Ada mak? Kan ada pongai sekelas itu kan? Maka tetap berlemah lembut. Fir'aun pun masih diperintahkan oleh Allah Nabi Harun Musa lemah lembut kinyo. Tu bahasa awak. Lemah lembut mu jangan kasau. Dah lagi anak-anak awak. Ada anak awak sekelas Fir'aun dah. Mungkin galau lagi gaknya. Awak yang kau dok ambil galau anak tu. Dah amu ditoga, nak amu tongkau, apa awak di condok Fir'aun pong yang kemana kan? Condok Fir'aun pong yang kan? Abama rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang baik dan benar, yaitu maka kita harus memiliki sifat lemah lembut. Sebagaimana dalam surah Al-Fat ayat 29 dijelaskan, mungkin hafal kita ayat selalu dibacakan oleh imam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kata Allah, Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama mereka, yaitu asyidda walal kufar, keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, lemah lembut sesama mereka. Maka sesama awak lemah lembut. Tak boleh kasau, tak boleh keras dah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya makin tua kita makin lemah lembut, makin bau awak makin lemah lembut. Jangan sampai makin tua awak tasabui awak cap uang pembongi, uang yang kasau, sabui dia cucu lah. Padahal cucu minta pitinya, ben piti wo.
Dak nawu orang nantu dah. Ndak wo bekojo orang yang bekojo ayang jo amang wo kojonya. Wong minta nawu dak ada orang. Sejak itu ndak apa nak cucu minta gini takut kan. Ama ibu, wah iya dah. Oh ya tu nak bekojo ya mak bekojo awak nak piti dah. Ke awak je minta kau mah. Dah dengan kata-kata yang keras. Tu tidak baik dan tidak benar. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa tadi? Berlemah lembut kita dengan sesama. Kepada orang kafir kalau akidah awak diganggu, kalau iaitu keimanan awak diusak, maka harus kita berlaku keras. Rasulullah SAW diajak iaitu oleh orang Quraisy saat itu, iaitu bau undiang. Apa undiang? Saiko kami ikut agama engkau, esok ikut pula iaitu agama kami. Apa kata Rasulullah? Turun ayat lakum dinukum waliyadin. Tu keras Rasulullah kalau akidah. Untuk engkau agama engkau, untuk kami agama kami. Maka keras kita. Jangan lunak kalau akidah awak, keimanan, keyakinan awak diusak. Maka apa amat yang kami hormati, bergerak kita kalau sudah yaitu akidah, keimanan, yaitu awak dirusak. Kalau sesama kita yaitu kita ruhama, berlemah lembut, berkasih sayang. Coba puasa suruh Bang Srin lewat 10 6 lewat 10. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kocik bang, yaitu penduduk neraka. Maka yang secik gambar itu masih dalam mungkin hadis yang sama bunyinya tadi, isinya sama tapi riwayatnya berbeda, yaitu Imam Tirmizi. Orang-orang yang artinya orang-orang mukmin bukanlah orang-orang yang suka melakukan, itu orang yang melaknat, dan bukan pula orang yang berkata keji dan berkata pula suka kotor. Kau pertama penduduk neraka yang pertama adalah yakni orang yang keras lagi kasar. Kedua, siapa penduduk neraka? Dua pamak yang kami. Penduduk neraka yang kedua adalah orang-orang yang tamak lagi rakus. Dijelaskan dalam hadis penduduk neraka itu yaitu salah satunya orang tamak rakus. Apa bahasa awak tamak rakus gua Pak Mak? Mak bu wah. Apa bahasa awak ke? Rakus bahasa awak apa kan? Lobo. Lobo. Tamak rakus. Ada lah bahasa. Congok, congok. Karena awak kadang, ndak ada suara kasau lalu. Pulang awak di pasau kan wak bay anak-anak ado yaitu mungkin sa piong martabak belotaan situ. Ada kadang anak awak loju makan kan. Sekali ambil 2, kadang sekali ambil 3. Apa nak kinya? Jelo lobo juga kan. Jelo lobo juga makan lelo. Dah. Kan ada kadang sudah tutup suwi mak. Dan maka sifat rakus dan tamak itu sangat dilarang dalam agama awak. Bagaimana kita rakus kepada harta, bagaimana tamak awak rakus terhadap jabatan. Sehingga apa-apa amak yang kami hormati, untuk mendapatkan harta itu kadang awak indak menengok waktu, indak nengok kesempatan, indak nengok iaitu apa amak, apa yang wak cai wak dapat itu halal dan haram, asal dapat asal bulia. Kau adalah orang-orang yang rakus. Jabatan contoh tujuh. Mohon maaf apa ama yang kami hormati. Kadang kita mencari jabatan mendapatkan kedudukan. Kadang manu apa ama menghalalkan. Kadang semua cara menyikut menendang uang kadang. Dakwah asal nanya. Uang yang dicela, uang kadang yang difitnah. Dah asal kita lain ayam. Bapak Ibu, sehingga apa? Dengan kerakusan ketamakan awak, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kalau manusia go, anak Adam go dibai lembah emas, ada dibai lembah emas, sesungguhnya mereka ingin mendapatkan lembah emas kedua. Begitu gambaran kerakusan awak rubama. Dibai lembah emas kawa cinan jole nak lembah emas kedua. Kata Rasulullah, anak Adam tak akan pernah merasa puas kecuali tanah, dan Allah memaafkan orang yang mau bertaubat. Maka apa yang kami hormati, dah sifat rakus dan tamak adalah dosa, maka bertobatlah kalau kita memiliki sifat rakus dan tamak itu sendiri. Lah dapik di gitu lembah emas. Cina nak lembah emas kedua. Kalau rasa ingin, pasti kita ingin lebih, karena awak go manusia kan ya rumah, iya rumah ingin kita dapat cik, pasti kita ingin dua, dapat dua kita ingin tiga. Itu sifat awak manusia digambarkan tadi. Namun kalau kita berakal, tentu kita berpikir bagaimana cara dapat, dan kita akan berpikir apakah itu kebutuhan atau hanya sebagai itu pajangan. Kan banyak kadang uang ndak kebutuhan ini orang hanya sebagai koleksi aja, sehingga ndak terpakai. Kan banyak public figure awak, artis-artis kita, yaitu hanya membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu hanya sebagai koleksi. Apa sawak aroma? Koleksi itu apa sawak aroma? Lejolerinya kan? Sebagai kebanggaan aja, sebagai itu mengumpul-ngumpulin. Adalah pama yang kami hormati Dumaru, motor berjajar-jajar limo, dengan harga yaitu miliaran ratusan juta. Kalau dibok, puas sekali diboknya mak. Cik kan ya roh? Cik sekali boknya. Apa yang kami hormati itu uang kelas tinggi. Kalau amak kadang yaitu mungkin koleksi tas banyak, selemari tas, iya mak. Trompa kai, banyak ada tas trompa kai, selemari trompa, uang dan sikon. Dah mak siko uang, dah. Ko lemari trompa. Ado sodo warna, sodo merek, harga. Kalau harga jutaan date lota, harga ratusan bawa, harga ribuan kau paling bawah, sesuai puluh hari. Cik kan bawanya kan? Mak cenderung tu tas cenderung tujuh, ikut tas luar negeri, tas dalam negeri, harga yang ratusan jutaan, dah. Hari Senin go tasnya pakai warna biru, Selasa go pakai tas warna hijau, Rabu warna baju biru juga. Serasi dia tas biru, baju biru, jilbab biru, serba biru tu saya hitung. Rabu go serba merah pula kan, kami serba kuning pula, mulai dari terompa sampai tas sampai jilbab kuning. Sabtu warna hitam, Ahad warna putih saudara. Dah. Apa? Ado dah. Apa yang kami hormati, jangan sampai. Tapi kalau kebutuhan kita silakan. Awak butuh. Dah ada oleh atau yang la modul la buok la usah la kuya ndak layak dipakai silakan. Namun jangan sampai kita yaitu menjadi orang rakus. Dapat cik nak dua kita tuikan jua, lah dapat dua nak tiga wak tuik jua. Pasti kalau ingin tu pasti kita nak ingin, tapi kena ada akal kita kendalikan dengan akal, kendalikan dengan pikiran kita, jangan menuikan nafsu. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat alhaakumut takasur, kata Allah berlebih-lebihan telah melalaikan kita berlebih-lebihan. Bila-bila kita memiliki sesuatu. Dulu ada zamannya amak yaitu koleksi Tupperware.
Iya rumah ada kini lah. Amak koleksi tupperware. Selamari itu tupperware aja gus pusi. Sehingga anak-anak makai tidak boleh. Hanya sebagai pajak. Tidak boleh ikut dipakai tenang. Banyak di dapur tuan gole tuan pakai. Cibuk tuan pakainya. Ikut sustuk lemari aja kan ya. Koleksi tupperware mak kami. Puan lemari kah? Puan lemari kacau deh kan. Dah untuk dipakai doh. Asal aja tamu gua amun jadi sebanggaan mak. Oh nule mari akak-akak je tu isi sodo alah banyak. Tengoklah kau mai mak kau pun tas akak je sodo kan. Dan apa ibu rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah kita berlaku toma rakus. Kan kodok kadang awak di lobo. Pernah suatu riwayat ditegurlah kalau tak salah, mohon maaf kalau salah, siapa nama sahabat lupa bu, menegur dua sahabat sedang makan anggur. Apa yang kami hormati, maka kata sahabat tadi, apa jangan kalian bermakan yaitu berlaku rakus, karena tamak rakus dilarang oleh Rasulullah pada saat itu, zaman itu peceklik. Maka dalam riwayat itu jelaskan bagaimana sahabat itu berlaku rakus, yaitu ketika itu makan anggur, maka sekali makan dua rinya. Sekali makan anggur, dua sekali makan. Maka itu dipandang dipandang oleh sahabat tadi sebagai orang rakus. Kan ada kadang anak awak sekali ambil ompe, ambil 5, sekali buka makan langsung 2. Dah. Maka kata sahabat, jangan kalian berlaku rakus. Nak nyo sodo, nak inyo bulio sodo, nak inyo punyo sodo. Apa ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah. Maka iko sangat dilarang oleh Allah. Dah, awak tidak akan pernah puas selagi hidup di dunia. Sodo akan nampak ancak, sodo akan nampak indah, sodo kita ingin nak memiliki, tapi gunakanlah akal. Dah, amak kan ya rumah. Pasti ru amak apa yang lah punya kini mak. Ladu amak iaitu kere sepeda listrik. Apakah sepeda listrik? Ada amak kami nak Cina sepeda listrik. Lah dapat cik go. Nak 2 dah macam tu. Kadang Honda apa amak yang kami hormati ada wang du bampek aja dalam keluarganya dah. Amak ayah nak buat 2 tapi Honda ada 10. Contoh kan, bampek tu mana Honda ada 10 kan. Tapi lo pakai tentu sapu kan. Lah kalau kita ingin pas pasti kena manusia, namun dah harus ada filternya akal kita. Nomor apa lah mak? 3. Masih ada ketua kan? 10 menit insyaallah. Siapa yang berlaku yaitu orang-orang yaitu termasuk penduduk neraka, yang mana dalam hadis buat bacakan tadi, yang mana apa ibu rahimani wa rahimakumullah, nomor 3 adalah orang yang takabur atau sombong. Orang yang takabur sombong termasuk penduduk neraka. Maka jangan awak berlaku takabur, jangan berlaku sombong awak. Apapun harta awak punya, banyak pun kita punya sawit, tanah, gota, lowe, motor banyak, Honda banyak, Ome banyak. Jangan kita berlaku sombong, jangan awak berlaku takabur. Apa yang kami hormati, kadang awak diuji dengan harta. Banyak orang tak lulus dengan harta ketika baharoto sombong. Dulu sebelum kaya banawu lah yang mau menyapu, lah yang mau golak, lah yang mau senyum kita ke basuh. Namun lah kaya nak menyapu lah. Ada orang awak cina tu olehnya. Dulu copek klaksonnya. Allah le jauh boleh le klakson lah senyum kan. Lah golak. Kini memaliangmu ada lepel kau jinyo lah. Apa lu malu ni apa?
Oh nak nyapu kawak dah. Malu lo kan tak balik sapu awak kan. Mak husnuzon aja lah. Mungkin yang tak dangau dalam motor berkacu mana dangau kan. Atau tutut di kacu nak nampak gitu kan. Husnuzon aja. Nah, apa ibu rahimani wa rahimakumullah? Itu tadi kan. Ketika menahu jangan memandang le malah memaliang muka kawat. Tu ada orang tak lulus ujian yaitu karena harta sombong. Dulu ketika mana ketika hidup yaitu kekurangan sederhana, dia mau bergaul, dia mau bermasyarakat, dia mau sosial tinggi, lah kayo dulu dia mau memegang cabak ketika gotong royong, dia mau yaitu memegang sampah ketika lah kayo, ndak mau dia mau luluk tangan dek, bahasa ibu tadi ndak lepel dalam, ndak lepel dalam. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah, dulu ketika sederhana lep pintu mata buka, siapa masuk bismillah silakan, namun lah kayo ulun uang le nak masuk pintu lata tu jangan masuk rumah le ditras rumah pun tak cuba dibulior ada macam mana ditras rumah tak cuba bulior asal ada uang go anak main ditras rumah tak bulior sampai kagen meloda juga. Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan kita berlaku yang nama takabur sombong. Bagaimana Mak? Termasuk sombong itu sama apa yang kami hormati. Takabur itu termasuk sombong dalam takabur dalam amal. Dalam harta juga termasuk dalam amal awak guys. Kadang awak bangga-bangga karena amal awak sombong karena amal awak takabur gitu dalam beramal. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersabui uang gadang yang mana apa amak yang kami hormati. Dah yang mana alun beramal, bersabui uang yang mana apa yang kami hormati, alun banyak amal seperti amal awak. Jangan sampai ndak boleh sombong gitu dalam amal, terkikis amal awak. Kalau tak terkikis hilang habis. Seperti apa ibu rahimani wa rahimakumullah, yaitu tanah date batu ketika hujan tanah doi hilang, tinggal apa batu yang berosio. Maka dah boleh amal-amal kita sombongkan, amal-amal kita yaitu bangga-banggakan. Kojo contoh tu jamaah apa yang kami hormati, hanya kojo yang kita sombongkan dengan bahasa apa nawak. Kalau indak dideyen tu termasuk kita sombong kan di rumah. Ama ibu yang kami hormati, kadang dalam pembicaraan dalam kita bergurau kadang wasawi dik kalau ndak dideyen potang dulu kau ndak kan masak ondangnya dulu boleh kalau ndak dideyen. Kan ada tersawi tu ala apa nak cerita tu rumah. Jangan berlaku jangan berlaku sombong. Kalau tidak didayan, tidak akan selesai urusannya. Kalau tidak didayan, tidak akan selesai masalahnya. Dah, kalau tidak didayan, tidak akan lancar. Tidak boleh. Pahamilah, sesungguhnya apa yang awak miliki, apa yang awak dapat itu amanat titipan dari Allah, bukan awak banggakan. Maka tujuan awak beramal terus datang ke masjid, datang beribadah, datang wirid pengajian, datang wirid dasawisma, datang wirid asya lillahi ta'ala, bukan yaitu menyombongkan harta. Mentang-mentang mewah banyak, mulai dari kuku kunyang sampai kotiak kunyang, bangga-banggakan depan uang pewirid bakonak sodo, tangan tak kan sakit dia bangkit aja tahu. Bangkit angkit aja, ganti kiri kanan bangkit angkitnya penuh kiri kanan. Tadinya mulai kunyang dari kuku sampai kotiak bangkit angkit aja. Apa-apa aja lah nak senam. Ada selba bunyi-bunyi tun kata ke bawah kan. Dah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tas memang tas luar negeri, berletaklah di depan tas tu. Berletak di depan, sehingga mandang lawang ke tasnya sodo kan.
Sehingga ndak kabuya wong mandang le kata tasnya mentang-mentang tasnya ancak kan bola tak depan. Alama. Alah. Kan iri uangnya menimbulkan Nah, iri awak uang kawak menimbulkan dosa gini mak. Jangan sampai. Kalau bisa apa yang awak punya tu kalau bisa diondok supaya indak timbul rasa sombong. Ponuome di tangan kalau bisa tutui. Jangan diperlihatkan, jangan dinampak-nampakkan. Enggak ada uang yang ndak bisa menengok mereka nampak go sekilo di tangan awak dome go kan langsung pulang go nyabui kan. Anu cai laki go. Sekilo le to bo ni mah. Itu aja dipandang toi kan. Itu ambil sakit kepala pon yang tiba rumah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka jangan kita berlaku sombong. Konang harta yang awak miliki, kekayaan yang awak punya, tak lain tak bukan adalah titipan Allah. Ambo selalu bagi contoh bagaimana Allah membinasakan kaum terdahulu, salah satunya yaitu karena berlaku sombong. Bagaimana ayat menjelaskan ke awak bagaimana umat-umat terdahulu mudah sekali Allah binasakan. Salah satu penyebabnya sombong. Populer di awak kisah yang kita kenal yakni kisah Qarun. Selalu ambo ulang-ulang. Qarun ni adalah apa amak yang kami hormati dalam hidup riayat uangnya miskin melarat. Baju batumbuk-tumbuk umah basangga ju kayu supaya ndak untu ndak roboh. Lihat do kita semiskin itu. Namun ketika didoakan Nabi Musa izin Allah kayolah Qarun. Kayo Qarun berlimpah harta sampai-sampai yaitu kunci gudang terbuat dari emas. Kunci lemari gudang ome. Ndak tabuk le ome yang sekilo tu dek tangan bobok dek kendaraan untuk binatang membawa hewan. Aduh awak sekayo itu. Kunci gudang ome. Aduh mak. Kunci gudang ama apa ni mak? Bosi kae. Bosi bakae ni kan. Dan atau kunci awak iaitu kolang kayu ni kan. Awak kolang kayu kunci rumahnya sombong pula. Ikutnya yang parah, uang miskin lagi miskin sombong pula. Dah. Bak kata orang kalau kayu adalah disombong, kau miskin apa kan namun kayu atau miskin tak boleh sombong. Tiba perintah yaitu kepada Qarun disuruhlah Allah kepada Nabi Musa untuk minta zakatnya, diutuslah dari Nabi Musa. Maka apa kata Qarun? Dia rotoren ko, iko go hasil ko joden go, banyak hasil usaha den go. Dah, ngomong alun dah sombong, uang diremehkan. Mana apa Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika uang meminjam yaitu dibayar itu kalau kini bunga yang tinggi, sehingga dibebani lah uang, tak bisa wayura. Maka abama yang kami hormati, datanglah azab Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya dalam perut bumi. Maka sampai kini dah sabui dia awak harta karun. Amaknya hati tadi nak mencari ubi di belakang rumah, ambil cabak pangku lah ubi. Tak pangku lah buku. Apa nama? Apa nak dapat harta karun mak? Dan niatin amang kubi di rumah belakang rumah tepangku iaitu ame buku alale nak apa go godang le harta karun banyak ame buku belakang rumah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terima kasih banyak, mohon maaf yaitu jam 6 boleh lewat 1 minit. Tentu yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang dhaif penuh kekurangan kehilafan. Ambo simpulkan ke Jawa yaitu pada pagi yaitu penduduk neraka. Siapa penduduk neraka Pak Mak yang kami hormati? Yang pertama yaitu orang yang keras lagi kasar, yang kedua orang yang tamak lagi kerakus, yang ketiga orang yang takabur sombong. Mudah-mudahan kita dijauhi yang namanya sifat keras dan kasar, menjadi orang lemah lembut,
dijauhi kita yaitu dari sifat tamak lagi rakus, menjadi orang-orang hidup sederhana, dan menjadi yaitu jauhkan kita dari sifat takabur dan sombong, menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih banyak, mohon maaf benar ya Allah, yang salah dari kami yang penuh kekurangan kehilafan. Hamba tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.